Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Yuliana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan NIM 2003230017 pada LPTK Universitas Jakarta atau UNJ. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Daljab dengan materi reproduksi virus dengan model pembelajaran PJBL pada peserta didik SMA 2 Sukatani. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ya, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, silakan KM dipimpin doa. KM. Ya, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, sebaiknya saya absen terlebih dahulu ya. Ya, sehat-sehat semuanya. 10 MIPA 6. Ya, Ahmad Gija, Ibu. Irfan, Fatih, Haikal, Elvan, Adam, Danu, Cynthia, Keisa, Bilkis, Saskia, Raihan, Zahra, Dea, Noval, Anissa, Sekar, Najwa, Nadia, Kaisa. Hadir semua ya? Alhamdulillahirobbilalamin, berarti kelas ini sehat-sehat semuanya. Tapi ada satu orang loh yang kurang ceria. Kenapa Danu? Cynthia, kenapa Danu tidak ceria? Kayaknya lagi kurang enak badan. Oh gitu, lekas sehat ya Danu. Ya, kita lanjut ya. Lanjut pertemuan kali ini, pelajaran biologi. Kalian ingat tidak pertemuan minggu lalu tentang apa? Tentang peranan virus. Peranan virus, berarti di virus itu masih ada satu lagi materi ya Naya? Di virus selain ada virus, ada struktur virus, ada sejarahnya, ada peranannya ya. Nanti kita belajar tentang, siapa yang sudah tahu gambar di sini? Bagaimana caranya? Virus berkembang biak. Ya, berarti nanti kita akan belajar tentang reproduksi virus. Indikatornya nanti saya kompetensi dasarnya di sini menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu membedakan proses reproduksi virus, baik itu siklus litik dan siklus lisogenik, dengan penuh sikap jujur dan mampu bekerja sama dengan baik. Untuk pertemuan kali ini, kalian di kelas ini menggunakan model pembelajarannya project based learning. Berarti nanti dalam pembelajaran kalian membuat project atau produk ya dari reproduksi virus. Tadi kan reproduksi virus nanti terbagi ada dua, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Siap membuat proyek yang akan dihasilkan? Siap. Ya, nanti proyeknya itu kalian buat di aplikasi Canva, membuat video reproduksi virus, siklus litik dan siklus lisogenik. Lalu nanti hasilnya itu dipresentasikan di depan
Ya, presentasikan di depan kelas, lalu hasilnya itu upload atau diunggah di YouTube kelas kalian dan IG kelas kalian, mengetag nama saya Nina Yuliana ya, untuk itu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, lalu silakan kalian buka video pembelajaran. Video pembelajaran. Saya sudah nge-share di GCR. Silakan dilihat videonya pembelajaran. Silakan, sudah bisa? Ada kuotanya kah? Kalian membawa buku kan? Ya, kalau butuh hotspot sama KM ya. Silakan. Video tersebut mempelajari tentang apa ya, anak-anak? Iya, coba Cynthia silakan di dalam video tersebut menjelaskan reproduksi virusnya seperti apa. Baik. Jadi di dalam video YouTube yang Ibu Nina kasih, di daur litik ada 5 tahap. Yang pertama tahapan adsorpsi, tahapan penetrasi, dan tahapan sintetis, lalu terakhir tahapan lisis. Dan ada tahapan daur lisogenik. Di daur lisogenik ada 6 tahapan, yaitu yang pertama tahapan adsorpsi, tahapan sintetis, tahapan injeksi, tahapan sintetis, tahapan lisis. Terus kalau misalnya virus daur litik dan daur lisogenik itu perbedaannya, di daur litik itu perkembangannya jauh lebih sedikit daripada daur lisogenik. Segitu saja Bu yang bisa saya tangkap. Terima kasih Cynthia. Ya, berarti kita selanjutnya tentang materinya ya, sebelum ke project atau pembuatan produk kalian dari reproduksi virus dari siklus litik dan siklus lisogenik. Coba tolong minta bantuan Kay membacakan peta konsep. Ya, yang pertama ada replikasi, yang pertama ada lisogenik, berikutnya ada yang pertama urai, yang kedua bentuk, yang ketiga struktur, dan yang terakhir secara hidup. Yang ketiga ada peranan, yang pertama mengumpulkan, dan yang terakhir kemudiannya. Ya, berarti untuk ciri-ciri dan peranan kan minggu lalu ya sudah kita jelaskan, sudah kita bahas. Sekarang tentang replikasi atau sama dengan tentang reproduksi virus. Ada siklus litik dan siklus lisogenik. Ya. Baik, di sini pengertian reproduksi virus. Tolong minta satu kelompok membacakan satu pengertian. Silakan. Kakak yang pakai bacakan siklus litik. Siklus litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang siklus lisogenik. Haikal, tolong bacakan. Pada siklus lisogenik, virus menggunakan materi genetika ke dalam genom sel inang dan tetap berada dalam keadaan tidak aktif atau diam selama beberapa waktu. Selama periode ini, virus tidak menghasilkan partikel virus baru atau menyebabkan infeksi yang terlihat. Baik, kalau di siklus litik itu dia prosesnya itu sedikit ya. Ya, baik. Selanjutnya saya sudah menyerahkan LKPD paper juga dan filenya di GCR kelas kalian. Sudah kalian terima? Sudah kalian buka? Ya, baik. Saya sekarang akan menjelaskan cara pembuatan video untuk project kali ini ya. Di sana tujuannya di LKPD
Peserta didik mampu membedakan proses reproduksi virus, ya, baik itu siklus litik dan siklus lisogenik. Indikatornya menyajikan laporan tertulis atau video hasil aplikasi Canva, dari aplikasi Canva. Kalian sudah memiliki semua aplikasi Canva-nya? Sudah? Sudah, baik kalau sudah. Di sini ada alat tulis, buku paket, sumber referensi lain mengenai virus, bisa dari googling, internet, YouTube, dan lain-lain, ponsel dan paket data, dan aplikasi Canva. Cara kerjanya atau langkah-langkahnya, perhatikan gambar reproduksi virus. Yang tadi ada videonya ya nak ya. Nah, siklus litik dan siklus lisogenik. Nanti kelompok 1 kebagian siklus litik, kelompok 2 siklus lisogenik, kelompok 3 siklus litik, dan kelompok 4 siklus lisogenik. Nanti kalian fokus setiap kelompok fokus di siklusnya masing-masing, ya. Ya, di sini yang kedua, buatlah rancangan model reproduksi virus. Kalian nanti membuat menggunakan aplikasi Canva, kalau bisa yang bergerak ya nak ya. Lalu gunakan aplikasi Canva sebagai gambarnya ya. Selesaikan pembuatan ini dengan durasi waktu 20 menit. Setelah itu dipresentasikan dan di share di YouTube kelas kalian dan IG kelas kalian. Ya, siap? Ya, Bu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Kelompok 1 gimana? Paham? Kelompok 2, 3, 4? Baik, kalau sudah paham silakan dikerjakan mulai dari sekarang sampai 20 menit ke depan. Nanti dipresentasikan semuanya ya. Baik, silakan. Kelompok Danu gimana? Gimana? Ya. Dipersiapkan ya nak ya, cari pengertiannya, bagian-bagiannya, tahapannya. Kelompok Haikal sudah? Ya, baik. Boleh ke ibu juga kok. Boleh ke ibu juga, boleh. Ayo, bisa. Sudah di-download aplikasinya? Sudah, ayo. Dibagi-bagi aja bagiannya, siapa yang bagian ini gitu. Tahap lisogenik lebih banyak ya. Ayo, sudah bisa? Sudah bisa nak? Baca ya langkah-langkahnya. Ya, harus bergerak semuanya karena saya menginginkan hasilnya itu produk atau video. Dipersiapkan waktunya, dipersiapkan materinya. Dan jangan lupa nanti kalau sudah selesai mempresentasikan hasilnya di-share di YouTube, GCR, dan IG. Ya. Ya. Iya. YouTube kelas. Boleh nge-tag saya IG-nya Nina Yuliana 0207. Iya. Oh, YouTube itu ya. IG mah 0287 ya, kalau salah. Semangat ya, happy ya sama biologi ya. Happy. Ayo kelompok Danu siap. Nanti dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, nanti dibuka sesi pertanyaan. Satu kelompok satu saja ya. Oke. Ya, Haikal persiapkan waktunya 5 menit lagi.
Dipersiapkan berapa menit lagi? Ya udah, siap ya untuk presentasi. Siap, silakan kelompok 1, kelompok Cynthia dipersiapkan. Yang bagus ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus litik. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Cynthia Haryono, Saya Kesyani Dirahma. saya Saskia Sakila, dan yang ada di sana Raihan Caidir Tanjung. Kami akan mempresentasikan siklus litik. Sebelum mulai, kita harus tahu pengertian dari siklus litik. Jadi siklus litik itu mempunyai 5 tahapan. Yang pertama tahapan adsorpsi. Pada tahapan adsorpsi, bakteriofage ke permukaan sel inang. Yang bulatan itu namanya sel inang dan yang di permukaan itu namanya virus bakteriofage. Terus yang pada tahapan penetrasi dan injeksi, bakteriofage membuat lubang pada sel inang dan memasukkan materi genetik ke dalam sel inang. Nah, pada tahap ketiga, tahapan sintetis, yaitu tahapan terjadinya atau terbentuknya bakteri-bakteri di dalam sel inang, atau yang bisa disebut tahapan replikasi. Jadi tahapan sintetis itu sama kayak tahapan replikasi. Terus tahapan yang keempat, tahapan perakitan. Karena di tahapan replikasi sudah terbentuk kepala, ekor, di tahapan perakitan itu terbentuknya dari kepala sampai ekor. Dan tahapan lisis, tahapan di mana bakteri-bakteri yang di dalam sel inang sudah matang, bisa dibilangnya kayak gitu. Terus bakteriofage itu mengeluarkan cairan di dalam ekornya untuk memecahkan sel inang dan keluar dari sel inang tersebut. Jadi segitu, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo nanya. Baru nyadar. Ada yang Hah? Iya gitu. Iya silakan Danu. Si virus untuk keluar. Butuh berapa lama di proses kelima si virus itu untuk keluar? Butuh berapa lama pada tahapan kelima virus keluar dari sel inang? Nah, coba kita lihat di tahapan kelima. Kayaknya untuk berapa lamanya itu pada saat bakteri-bakteri yang di dalam sel inang itu udah kerakit dari atas kepala sampai ekor, dari serubung ekor. Jadi itu untuk keluar dari tahapan lisis itu ada waktunya 50 menit. Ya, Ibu. Atau ya kurang lebih 50 menit segitu. Dano. Iya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masa gua? Iya, silakan Fatih. Pada tahap lisis, cairan apa yang dikeluarkan oleh bakteriofage untuk melubangi dinding sel inang? Oke, terima kasih Fatih atas pertanyaannya. Pada tahapan kelima, cairan apa yang dikeluarkan bakteriofage untuk melubangi sel inang? Pada tahapan kelima, bakteriofage akan menggunakan lisozim pada bagian ekornya untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menjadi lemah dan berlubang. Jadi yang digunakan bakteriofage untuk merusak dinding sel inang itu menggunakan lisozim pada bagian ekornya. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Alhamdulillah termasuknya bagus. Sekarang ke presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang siklus lisogenik. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Kaisya Nayatul Iza. Saya Tiara Bilkis. Saya Nadia Dunafianti. Oke. Jadi, Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi virus yang melibatkan integrase asam nukleat virus ke dalam genom sel inang sehingga menciptakan profeks. Oke, yang terakhir ada daur litik. Replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang pada akhir prosesnya. Istilah litik mengacu pada fase pelepasan virus baru pada akhir dari proses replikasi yang menyebabkan sel inang pecah dan hancur. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Apa perbedaannya dari siklus litik dan siklus lisogenik? Baik. Perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik adalah siklus litik menghasilkan virus baru dalam waktu singkat dengan jumlah sedikit. Sedangkan siklus lisogenik menghasilkan virus waktu dalam waktu lama dengan jumlah banyak serta sempat terbentuk fage di dalam tubuh inang. Tadi kan ada penjelasan yang asam nukleat ya. Jadi bisa diulangi nggak asam nukleat itu termasuk ininya pengertiannya itu apa maksudnya? Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya yang cukup sangat baik ya. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi siklus litik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhat. Saya Haikal Kamil. Saya Karanoval Ramudabiu. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini, atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap adsorpsi. Pada tahap adsorpsi, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel di dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada beberapa virus saja. Jadi dengan kata lain, proses penempelan virus sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap ini DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan paksa. Oke, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ada berapa tahapan pada siklus litik? Ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada penempelan atau absorpsi. Terus yang kedua itu ada penetrasi. Yang ketiga replikasi. Yang keempat perakitan. Dan yang kelima itu lisis. Cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo Adam.
Pada perakitan tubuh, virus yang masih terpisah-pisah itu contohnya seperti apa? Pada tahap perakitan, tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor. Cukup jelas? Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan siklus lisogenik. Sebelumnya kita kenali dulu apa itu siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik itu siklus reproduksi atau replikasi virus yang tidak menyebabkan kematian pada sel inang pada akhir prosesnya. Terus ada tahap adsorpsi. Tahap adsorpsi itu adalah penempelan ujung ekor virus pada inang. Setelah menempel, virus kemudian akan melubangi membran dari sel inang dengan enzim lisozim. Selanjutnya adalah tahap perakitan atau pemasangan adalah tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Ya, kami di sini ingin membuka sesi pertanyaan. Apa ada yang mau bertanya? Bagaimana proses integrasi virus ke dalam genom sel inang dalam siklus lisogenik? Jadi itu masuknya itu pada proses pembelahan di mana DNA telah tergabung menjadi satu. Lalu bakteri DNA virus itu tidak bisa bergerak. Jadi ada di dalam yang bulatan virusnya itu. Paham? Jadi yang mau bertanya? Oke, izin bertanya. Pada tahap kedua, si virus itu mengeluarkan DNA dan si DNA-nya itu berasal dari mana? Terima kasih. Jadi si DNA-nya itu berasal dari kepalanya si virus. Lalu dikeluarin melewati ekornya. Cukup jelas? Kami akhiri presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan. Jangan lupa tugasnya silakan kalian kirim ke GCR, YouTube dan Instagram ya. Segera ya disegerakan. Sekarang kita sebelum ke post-test, kita sekarang ke refleksi terlebih dahulu. Refleksi pembelajaran hari ini tentang apa? Ya, silakan Keisa. Saskia, silakan. Jangan kalian. Jadi tahap refleksi itu pembelajaran hari ini yaitu ada 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi siklus litik adalah siklus yang mempunyai tahapan sedikit dan waktunya sempit dan menghasilkan sedikit phage atau virus, sedangkan siklus lisogenik tahapannya lebih banyak dan hasilnya pun juga lebih banyak. Kasih. Terima kasih. Berarti alhamdulillah materi pertemuan ini tersampaikan ke kalian ya. Sebelum kita melakukan post-test, tadi refleksi, sekarang ke kesimpulan. Silakan, ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan kesimpulan pelajaran hari ini?
Reproduksi virus adalah proses di mana virus menggandangkan dirinya sendiri dalam sel-sel yang terinfeksi. Ada dua jenis utama reproduksi virus, reproduksi litik dan reproduksi lisogenik. Reproduksi virus terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis atau eklifase, tahap pematangan, dan yang terakhir tahap lisis. Terima kasih Keisha sudah membacakan kesimpulan pertemuan kali ini. Pembelajaran kali ini tentang reproduksi virus ada daur litik dan ada daur lisogenik ya. Masing-masing kelompoknya, masing-masing tahapan, masing-masing siklusnya. Sekarang kita ke post test. Saya sudah mengirim link post testnya ke GCR. Silakan dikerjakan. Silakan. Silakan. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan post test dimulai dari sekarang. Kerjakan semuanya. Gija. Iya, Bu. Ayo dikerjakan. Dengan 5 soal PG. Baca baik-baik soalnya. Diisi. Disut itu disut. Ya. Kerjakan bisa. Semua yang dibahas hari ini, semua yang dikerjakan hari ini, materi reproduksi ada di soal post test. Silakan. Bisa Keisha? Sin, bisa Sin? Danu bisa sudah mengerjakan? Ada? Sudah? Ayo, dikerjakan. Jangan. Sebelah situ. Ayo, kelompok Adam. Adam, sudah mengerjakan? Baca baik-baik soalnya. Di sana soalnya ada soal gambar dan numerasi ya. Silakan dibaca baik-baik. Mana? Bisa dibuka. Oh. Ada kuotanya. Giza dapat berapa Giza? Belum selesai ya? Ayo silakan, masih ada waktu. Aduh. Sudah Danu? Kan? Sudah. Baik. Selesai ya. Post testnya selesai. Jawabannya sudah ada di sana, sudah tertera. Siapa yang dapat nilai paling bagus? Ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengerjakan post test hari ini. Berarti pembelajaran hari ini selesai ya anak-anak. Selamat bertemu di minggu depan, materi baru, insya Allah materi tentang ekosistem. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar biologi bersama Bu Nina. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum ditutup pembelajaran, alangkah baiknya Gija, KM, pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan semuanya. Bye.